mereka. Sehingga ketika kita berbincang tentang bagaimana mencari solusi terhadap problem yang tiap tahun selalu muncul ini, tentu tidak bisa kita menyalahkan salah satu pihak saja. Dan solusinya pun tidak hanya kemudian kita nyuwun sewu sebagai otokritik dari Bapak Bupati kemarin itu kan, sebelum ada tawuran sudah diancam dengan penjara begitu. Kalau kita melihat apakah penjara itu sebagai solusi, justru biasanya orang di penjara itu tambah pinter. Katanya kalau para pencuri-pencuri itu ketika di penjara itu di sana justru tambah lebih mahir bagaimana melakukan aneka kejahatan karena banyak gurunya di sana. Yang dikhawatirkan kan itu. Nah, mitra pas yang berbahagia, memang usia remaja itu kan usia yang meledak-ledak ya. Jadi usia-usia kelas 3 SMP, kelas 1 SMA itu kan usia di mana orang mencari jati diri. Jadi yang paling berpengaruh adalah bagaimana mereka memiliki semacam kumpulan di sekolah itu. Jadi di sekolah itu pun kadang-kadang sudah terbentuk sebagai sebuah satu bukan gerombolan tetapi satu bentuk kelompok gitu loh. Di mana kelompok-kelompok mereka yang cenderung destruktif itu akan melakukan mencari semacam penerusnya gitu loh. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ospek di kampus atau maba di pengenalan siswa baru di sekolah itu kadang-kadang akan karakter-karakter seseorang yang layak misalnya dijadikan sebagai perkawanan itu akan muncul gitu. Sehingga disitulah sebenarnya kadang-kadang bibit itu dimulai. Nah, kalau misalnya kita hanya sekedar mengandalkan pada sistem yang ada, yang dimana sebenarnya sekolah itu pun tidak ingin anak-anak mereka menjadi anak-anak yang beringas gitu, itu juga kita akan mengalami satu kesulitan untuk mencari solusi. Nah, mitra pas yang berbahagia, memang selain faktor sekolah itu ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan, faktor teman sebaya yang berpengaruh. Sehingga solusinya memang harus holistik, tidak bisa hanya serta-merta pendekatan kekuasaan atau pendekatan dari aspek hukum saja gitu. Ya paling gampang memang kalau misalnya ada pelaku seperti itu tentu harus diproses secara hukum, meskipun nanti yang berbicara adalah hukum karena mereka masih anak-anak. Berbeda kan perlakuan di persidangan, perlakuan di kepolisian terhadap mereka karena mereka masih kategori anak, mereka masih belum berumur 18 tahun. Nah, mitra pas yang berbahagia, agama kita sebenarnya itu kan dari awal mengajarkan tentang kasih sayang gitu. Jadi makanya Nabi itu diutus di dunia ini itu bagi kita itu kan untuk menyempurnakan budi pekerti. Dalam budi pekerti itu loh kemudian namanya ungkapan kasih sayang, kemudian ungkapan cinta kasih itu senantiasa harus kita semai. Nah, ajaran-ajaran agama yang diajarkan kepada kita dan hendaknya kita tularkan kepada anak-anak kita itu memang salah satunya adalah cinta kasih itu, kasih sayang itu. Banyak kadang-kadang kalau pola asuh kita itu terlalu pendekatannya kekuasaan, kekerasan, ala-ala anak kolong, misalnya anak-anak tentara itu. Jadi nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki jiwa yang keras begitu. Nah, akan tetapi hari-hari ini gitu loh, pola-pola seperti itu tuh banyak dikritik oleh atas nama pendekatan hak asasi manusia begitu. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan. Bahkan guru misalnya melakukan pendekatan yang memakai misalnya dijewer atau dipukul itu bisa diperkarakan dan itu banyak terjadi gitu. Nah, ini berbeda misalnya dengan kita yang hidup mungkin tahun 80-an, 90-an gitu loh. Atau masih 2000 awal begitu loh.
ketika sebenarnya kondisi kehidupan kita itu masih begitu sederhana gitu. Kadang-kadang orang bekerja itu hanya cukup untuk makan. Orang pengen sekolah itu harus jalan kaki. Orang pengen baju baru itu harus tahun lebaran begitu. Istilah sosiolognya subsisten lah kita itu. Jadi kondisi sederhana banget gitu. Tetapi kehidupan kita itu nyaman-nyaman saja gitu loh. Di kampung itu yang nakal paling ya di antara misalnya kumpulan 20 orang, yang nakal paling 2 orang. Nakalnya pun ya seperti itu, paling mencuri, paling kadang minum-minuman ya seperti itu. Nah, tetapi seiring dengan kemajuan zaman, ketika sesuatu yang dulu oleh orang-orang tua kita itu dianggap tabu kemudian dilanggar gitu. Seperti dulu kita itu misalnya tidak belajar, itu kan dijewer itu biasa. Pulang larut malam, kadang-kadang dipukul itu biasa. Karena itu bagian dari pendidikan orang tua kita. Caranya seperti itu gitu. Tetapi ini kan memang kemudian membentuk jiwa kita untuk disiplin, untuk menghormat kepada orang tua, untuk tidak memalukan orang tua di luar gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Sekarang itu kita itu serba permisif, serba boleh gitu. Atas nama misalnya kebebasan hak asasi, atau misalnya memberikan ruang gerak pada anak kita. Kadang kita itu terlalu membolehkan. Orang pacaran jadi biarkan, anak pacaran justru malah dikasih ruang gitu. Malam minggu tidak diapel, malah bingung orang tuanya gitu. Akhirnya anak-anak kita juga jadi anak-anak yang liar kan gitu loh. Banyak kasus anak-anak yang hamil di luar nikah dan seterusnya. Itu karena kita terlalu mempersoalkan yang namanya tabu itu. Padahal yang namanya sesuatu yang mungkin dianggap tabu itu adalah sarana bagi para sesepuh kita, para guru-guru kita untuk membentuk karakter anak-anak kita. Dan ini kalau kita tarik ke belakang ternyata berpengaruh terhadap jiwa karakter anak-anak kita secara langsung. Dan ini pun misalnya banyak terjadi di kalangan para pelajar itu yang kemudian tidak memperdulikan hal itu. Jadi kalau saya pernah membaca salah satu keluhan seorang guru, siswa sekarang itu misalnya dalam pelajaran 1 jam memiliki perhatian itu hanya berapa menit. Mereka cenderung banyak di antara mereka itu yang kemudian meremehkan pelajaran, mengabaikan gurunya, dan ya seperti itu. Sehingga memang pendekatan yang harus kita lakukan itu tidak bisa hanya sekedar pendekatan ala kekuasaan. Salah dihukum seperti maling kayak gitu, tidak bisa. Karena pasti tidak akan bisa menyelesaikan inti dari persoalan itu. Jadi mitra pas yang berbahagia, bagaimana sebenarnya wajah pendidikan kita begitu loh. Itulah yang harus kita lihat gitu loh. Jadi pendidikan kita kalau hanya sentralnya itu kita percaya sepenuh hati kepada sekolah saja, tanpa ada peran orang tua di situ, kemudian lingkungan juga tidak peduli, kemudian aparat itu juga tidak begitu memiliki perhatian terhadap warganya, ya akan jadi persoalan gitu loh. Kalau misalnya di negara-negara yang lain deteksi dini itu kan banyak mudah diketahui gitu loh. Sekarang misalnya ada orang tawuran, itu namanya, saya yakin aparat penegak hukum itu yang namanya sinyal-sinyal tantangan lewat handphone, lewat apa, itu sudah mudah diketahui. Sehingga para aparat itu pun juga harus memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana mencegah persoalan seperti ini. Karena anak-anak yang misalnya suka berlaku kekerasan itu memang shock terapinya pertama akan takut kepada yang namanya aparat yang tegas gitu loh. Nah, itu hanyalah salah satu solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembanding lah, bagaimana sih agar anak-anak kita nanti dari tahun ke tahun itu semakin menurun angka kenakalan remajanya. Nah, mitra pas yang berbahagia,
untuk membuat jera itu kan memang tidak mudah gitu loh. Jadi generasi yang tidak sehat itu biasanya akan memiliki satu satu apa ya satu lingkaran pertemanan yang tidak sehat pula, dan biasanya ini seperti penyakit penular itu akan terus mewabah gitu loh. Sehingga kalau kita ingin mencari apa namanya solusi, yang paling baik adalah kita lakukan pencegahan dulu. Bagaimana sih pencegahan yang bisa kita lakukan? Misalnya memang orang-orang tua itu dari awal itu harus diberikan pegangan, harus diberikan pedoman bagaimana mendidik anak. Jadi kalau di Kementerian Agama itu sudah ada namanya pendidikan keluarga sakinah itu. Jadi bukan hanya bagi calon pengantin, tapi bagaimana bagi keluarga-keluarga muda itu mau untuk belajar mengelola kehidupan rumah tangganya, bukan hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga bagaimana mendidik anak mereka sehingga bisa menjadi generasi yang saleh dan salehah. Kemudian dari aspek apa namanya rehabilitasi, ketika sudah terjadi orang semacam itu memang harus direhab. Orang-orang yang cenderung keras, orang-orang yang cenderung suka melawan itu memang harus diterapi, dikasih shock terapi. Tidak hanya sekedar pendisiplinan ala militer, maaf ya, pendisiplin ala militer. Misalnya kalau kita lihat rata-rata orang yang tawuran itu kan datang dari sekolah-sekolah teknik kan, sekolah SMK gitu, sekolah yang sebagian besar lah kita lihat itu. Lah, rata-rata teknik itu mereka itu gaya mereka itu sudah semi militer, rambut harus cepak gitu loh. Rambut harus cepak, kemudian potongan itu tidak mungkin sebulan itu mesti harus potong gitu. Nah, itu mereka sebenarnya kan sudah belajar berdisiplin di situ. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai kedisiplinan bagaimana mereka menghargai terhadap orang lain. Karena di situ ada hak hidup bagi orang yang diberikan oleh Tuhan kita gitu loh. Karena ini kalau dalam konteks syariah agama kita termasuk af'alul khamsah, kita harus jaga namanya kehidupan. Makanya sesuatu yang sifatnya membahayakan bagi hidup itu pasti akan diberikan sanksi yang berat dalam agama kita. Agama kita itu mengenal yang namanya balas mata dibalas dengan mata kalau dalam Al-Qur'an itu kan gitu. Itu karena menjaga kehidupan itu gitu loh. Ada kisos gitu loh. Kalau orang membunuh ya dibunuh, kalau dalam agama itu kayak gitu. Tapi tentu tidak bisa kita lakukan karena hukum kita berbeda, tidak memakai sudut pandang hukum agama gitu. Tetapi disitulah bahwa ada tekanan bahwa membahayakan hidup orang lain itu sangat berat konsekuensinya, sehingga harus diketalkan, harus ditekankan hal-hal seperti ini bagi mereka yang suka berlaku kekerasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian menghilangkan trauma bagi para korban. Kadang-kadang orang yang menjadi korban itu tidak tahu apa-apa. Mereka murid yang hanya cenderung ikut-ikutan. Tetapi biasanya kalau sudah menjadi korban maka akan muncul dendam. Nah, dendam ini yang harus dihilangkan. Dendam ini yang harus kemudian agar tidak kemudian menjadi balas ajang dendam yang tak berkesudahan. Yang terjadi kan seperti itu, makanya mungkin harus melibatkan psikolog, harus melibatkan para guru pendamping untuk mengurai persoalan semacam ini. Oleh karena itu memang problem tawuran remaja itu bukan problem yang sederhana, tetapi problem yang mengait mulai dari keluarga, sekolah sampai kekuasaan gitu loh, sampai di tingkat pemerintah. Moga nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Mas Sofi. Oke, baik, dan Mitra Pas, pembahasan di sore hari ini masih ada cukup waktu untuk Anda bergabung bersama kami di SMS maupun WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Anda juga bisa simak di fanspage kami di Radio Pas FM Padi 2. Nah, Ustadz, ini terkait dengan fenomena atau yang masih sering kali terjadi,
yakni mengenai tawuran. Di sore hari ini ada yang sudah bergabung, nampaknya sore hari ini akan kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sofi. Oke, Dari Pak Mas Udin di Juwana, Ji. Mas Monggo. Udin, Ya, monggo. begini Pak Ustadz, Ji. Kalau misalnya kita mendidik anak, tapi terkadang kita ini sering kelepasan mengatakan anak itu bodoh segala macam itu Pak Ustadz. Apakah ini juga berpengaruh kepada psikologi anak itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullah. memang mendidik anak itu harus dengan cara yang tidak boleh kasar ya. Karena kata-kata itu akan melukai mereka. Dan kadang-kadang kata-kata yang kasar, kadang-kadang kata yang cenderung membuat mereka terluka itu akan diingat mereka terus, dan dalam istilah psikologinya akan berpengaruh terhadap masa depan mereka. Sehingga yang paling susah memang kita sebagai orang tua, ketika anak kita rewel nakal itu kan kadang-kadang emosi yang muncul, sehingga sebelumnya kita harus pintar-pintar menata emosi itu. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan hal-hal yang justru akan berakibat buruk bagi anak kita. Kita juga harus ingat bahwa namanya ucapan orang tua itu kadang-kadang menjadi doa, itu yang jadi problem. Kita bikin anak bodoh, ya anak bodoh bener kan, kita yang susah juga. Sehingga makanya kita harus betul-betul belajar bagaimana sih agar anak kita itu gitu loh. Anak kita itu ketika kita didik, ketika kita arahkan itu benar-benar sesuai dengan pakem yang disiapkan oleh misalnya pembelajaran dalam agama kita gitu loh. Tidak boleh bentak, kita harus dengan kaulan layina, dengan ucapan yang halus begitu. Tidak boleh menyakiti dia gitu loh. Jadi ya kalau misalnya yang saya sampaikan seperti itu, kalau dulu misalnya pukul kan boleh, tapi jangan di sesuatu yang menyakitkan mereka. Jangan di kepala, jangan di perut misalnya, kayak gitu. Ya ini sebagai pembelajaran ketika anak kita itu memang sudah betul-betul susah untuk diomongi gitu loh. Tetapi kalau masih ada cara yang lain, ya jangan dipukul. Cukup dengan ucapan yang lemah lembut yang mengarahkan mereka. Atau misalnya sekarang yang paling mungkin justru membuat anak kita itu khawatir, disita HP-nya kayak gitu. Fasilitas yang membuat mereka hari ini tidak bisa lepas kayak gitu, dikurangi sangunya, itu kan bisa kayak gitu. Jadi tidak harus dengan ucapan yang keras, tidak harus dengan cara yang keras, tapi tindakan yang sebenarnya itu juga berefek keras bagi mereka gitu. Oke, kalau itu yang masih bisa kalau istilahnya dikandani begitu Ustaz ya. Iya. Masih bisa dinasehati. Nanti kalau kamu seperti ini, uang sakumu saya kurangi. Nah, tapi bukan kebanyakan, tapi ada sebagian anak yang mungkin ketika dikatakan seperti itu justru malah melawan Ustadz. Nah, itu solusi terbaiknya seperti apa Ustadz? Ya memang orang tua tuh tidak boleh kalah dengan anak kalau saya. Jadi dalam titik tertentu ya harus betul keras demi masa depan mereka. Jadi kalau kita pakai misalnya standar sahabat Ali itu kan, ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu jadikan sebagai raja, ketika 7 sampai mungkin 16 14 itu sebagai tawanan. Ya di situ kita perlakukan dia kayak tawanan seperti apa. Baru nanti ketika dia sudah dewasa ya dibebaskan kayak gitu. Jadi menjadi tawanan itu ya memang harus ikut pada tuannya. Karena anak di situ itu memang dia dalam posisi pencarian, dalam posisi pemberontak gitu loh. Kalau kita biarkan ya sudah seperti yang terjadi sekarang ini gitu loh. Jadi harus kita kadang-kadang harus tutup mata untuk istilahnya membiarkan komentar-komentar orang, ini anak kok seperti itu, nah, kayak gitu. Demi masa depan anak kita mereka. Tapi ya tentu semuanya itu kalau ya itu seperti tadi kasuistik ya. Tetapi ya tentu kita mohon kepada Allah lah, yang jangan lupakan di situ itu memang didoakan anak-anak kita itu. Tirakatnya Ustaz ya. Iya. Ya itu yang mungkin yang kurang dari kita. Jadi memang mendidik anak itu kan kalau dalam bahasa agama kan sejak dari awal kandungan kan gitu loh.
Kalau dulu orang-orang tua kita tuh seneng tirakati puasa, poso wetonane anak-anak. Sekarang kalau generasi muda ya poso aja Ramadan tok Nah, gitu. itu. Nah, hal-hal yang pendekatan yang sifatnya spiritual inilah ya perlu sekali lagi kita apa namanya kenalkan bagi generasi muda ini bagaimana anak-anak kita itu agar menjadi anak-anak yang hatinya lemes gitu loh, hatinya tidak keras. Ketika dituturi itu ikut begitu loh. Itu kan juga dari amaliah orang tuanya gitu. Oke, dan lagi-lagi Mitra Pas ya, sebelum menanamkan karakter yang baik kepada anak, tentu kita harus menjadi contoh sebagai karakter yang juga benar dan patut untuk dicontoh begitu Iya, Ustaz ya. emang orang tua itu kan cerminan yang ada di depan mereka. Jadi kalau dalam bahasa pakar pendidikan Dorothy Naltelo itu kan gitu, kalau anak-anakmu kamu dibesarkan dengan kekerasan maka mereka akan jadi seperti ini. Kalau kamu besarkan dengan cinta kasih dia seperti itu. Wah, itu. Ya itu memang tidak mudah tanggung jawab memiliki anak itu. Ya kalau nggak seperti itu banyak orang di luar negeri itu yang sampai children free itu loh, tidak mau pengen anak kan mungkin karena di situ itu. Tapi kita orang Jawa itu kan hanya memakai aspek sudut pandang banyak anak banyak rezeki, tapi nggak pernah berpikir bagaimana generasi kita itu berkualitas gitu loh. Nah termasuk di sini itu nggak terjadi kenakalan remaja sampai tawuran itu. Tetap yang salah nanti dalam titik tertentu bukan sekolahnya, orang tuanya gitu yang kena itu. Betul, karena lingkungan terdekat tentu adalah orang tuanya. Iya, ketika sampai di sidik hukum itu yang pendampingnya siapa kalau ya orang tuanya juga kan yang susah nanti itu. Nah ini menjadi perhatian bersama Mitra Pas, itu artinya bukan hanya tanggung jawab sekolahan tapi juga orang tua dan banyak pihak sebenarnya yang harus ikut andil untuk membangun karakter anak begitu Ustaz ya. Ya memang sudah saatnya misalnya sekolah-sekolah juruan itu harus berpikir bukan hanya bagaimana kita meluluskan anak dan anak itu kemudian mendapatkan pekerjaan itu saja gitu loh. Selama ini kan kecenderungannya ke situ ya. Jadi kalau mengikuti kritik-kritik yang saya baca itu sebenarnya itu juga anak-anak kita tuh hanya menjadi sekrup dari bagian industri gitu loh. Sekrup saja, tidak bisa bermain istilah menjadi pemain di sana sebenarnya kalau kita mau jauh panjang ke sana. Tetapi ya mungkin perbincangan itu nanti akan jadi polemik kan. Tapi paling tidak kita siapkan juga anak-anak itu yang punya karakter gitu loh. Kan berbeda. Misalnya sama-sama kerja di luar negeri, di Jepang, di Korea yang menjadi impian sekarang itu. Betul. Katanya harus keluar dulu kan gitu. Kondisi negara tidak baik-baik saja. Tetapi karakternya juga disiapkan gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kita punya anak-anak yang karakternya baik, dan itu menjadi nilai plus bagi mereka di sana gitu loh. Bukan hanya mumpuni dalam bidang teknik tapi juga karakter bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia membawa diri, berteman di sana. Itu kan jadi nilai plus bagi mereka dan bisa jadi menjadi karir mereka lebih baik lagi. Oke, siap Ustadz, dan sayang sekali waktu kita terbatas Ustadz di sore hari ini. Mohon kesimpulan dan juga penekanannya di sore hari ini. Ya, membincang tentang problem remaja, problem anak-anak kita di ranah apapun itu memang tidak bisa kita lepaskan dari keluarga ya. Jadi memang keluarga itu guru pertama dan utama. Tetapi sekolah itu pun menjadi satu kata kunci bagi anak-anak kita untuk meraih masa depannya. Sehingga butuh semacam kerjasama yang baik antara orang tua, guru, sekolah dan juga pemerintah. Bagaimana sih agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berkualitas, bukan hanya dalam konteks mereka lulus bisa bekerja, mereka lulus bisa kuliah, tapi outputnya juga kembali kepada dirinya sendiri, misalnya akhlaknya baik. Ya ini kan yang mungkin dulu banyak pendidikan agama, kemudian pendidikan budi pekerti, arahnya kan ke situ. Sehingga kalau masih terulang seperti itu berarti ada yang salah dalam sistemnya, dan tentu bukan sesuatu yang terlambat untuk merubah seperti itu. Jadi harapan kita bukan hanya sekedar ancaman saja kepada anak-anak kita, tapi bagaimana kita mendorong anak-anak kita bisa terhindar dari lingkungan yang memang sudah menjadi candu bagi mereka.
Kalau sekarang itu ada orang belayer sedikit aja itu langsung berpikirnya nantang gitu loh. Ada orang WA saja berpikirnya dia musuh kita gitu loh. Klakson juga dikira nantang Iya, ya, Ustaz, ya, kemarin jadi ya gitu. nilai-nilai bagaimana kesantunan beragama, kesalihan pribadi itulah yang harus kita semai bagi anak-anak kita, dan itu memang harus kita mulai dari kehidupan kita bersama suami dan istri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Zainuddin Hikam. Dan Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.